Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta, dan di video kali ini kita bakal ngebahas terkait latihan soal TM11, yaitu terkait sama bonus payable. Nah, di sini kita bakal bahas dua soal, yaitu soal di bab 6 kasus 2 sama kasus 3. Nah, oke, supaya videonya nggak terlalu panjang, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Jadi, pada 1 Januari 2012, P mengakuisisi 75% saham beredar S dengan harga 120.000. Pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 80% dan saldo laba 20, maksudnya 80.000 dan 20.000. Apabila terdapat perbedaan nilai wajar terhadap nilai bukunya dialokasikan, berarti ketika ada excess value itu nanti bakal dialokasiin. Oke, stop di situ dulu, kita masuk ke bagian sini dulu. Jadi kan investment cost itu dikasih tahu 120.000. Terus jadinya kita cari tahu dulu implied value-nya berapa. Berarti kan tinggal 120 dibagi sama 75%, dapatlah 160.000. Terus book value dari net asset si S itu kan 100.000, berarti dicari selisihnya antara 160 dan 60.000. Dapatlah ternyata total excess value itu adalah 60.000. Terus selanjutnya excess value itu kan dialokasiin tuh katanya, yang mana dialokasikan kepada 30% untuk inventory yang under value dan terjual di 2015. Itu adalah tahun yang sama ketika P mengakuisisi si S. Nah, terus sisanya untuk paten yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Oke, berarti ketika 60.000 total excess value sebesar 60.000 dialokasikan 30% ke inventory, dapatlah 18.000. Dan sisanya ke paten itu tinggal 60 kurang 18, dapatlah 42.000. Yang mana masa manfaat paten dialokasikan adalah 10 tahun. Berarti per tahunnya amortisasi paten itu adalah 4.200. Selanjutnya, net income S dan dividennya pada tahun 2015 adalah 100.000 dan 30.000. Oke. Pada 1 Januari 2015, P menerbitkan bonds payable dengan par 100.000. Bentar, ke sini dulu. Pada 1 Oktober 2015, P membeli equipment milik S, dari S jual ke P itulah transaksi upstream, dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 dan dapat digunakan selama 5 tahun. Berarti, oke, ini keterangannya aja ya, berarti ada marginnya 25.000, terus masa manfaatnya 5 tahun, berarti realisasi alokasi per tahun itu tinggal 25.000 bagi 5, dapatlah 5.000. Terus, pada 1 Januari 2016, P menerbitkan bonds payable dengan par 100.000, N-nya 5 tahun, terus coupon-nya 10%, dan ternyata dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Berarti dia pembayarannya semi-annually. Nah, terus dia dijual pada saat market yield-nya adalah 9%. S melaporkan net income tahun 2016 adalah 120 dan dividennya itu adalah 60.000. Oke. Nah, ini karena semi-annually, berarti untuk N-nya kita kali 2, bunga-bunganya kita bagi 2. Gitu. Jadi, kontrak rate-nya itu adalah 5% dan market rate-nya itu kita pakai 4,5%. Selanjutnya, 1 Juli 2017, S membeli 40% obligasi beredar P dengan harga 40.500. Dan pada saat pembelian market yield-nya adalah 9,5%. Oke, ternyata 1 Juli si S beli nih. Sebesar berapa? Ternyata sebesar 40%-nya dengan harga 40.500. Terus, kita tahu bahwa net income dan dividennya si S pada 2017 adalah 200.000 dan 80.000. Selanjutnya, pada 1 Oktober 2018, P membeli land milik S dengan harga 107.000. Dan cost dari land-nya itu adalah 110, berarti ada rugi sebesar 3.000. Nah, terus sampai akhir tahun ternyata land itu masih digunain tuh, berarti belum kita realisasikan loss-nya. Nah, terus net income S dan dividen pada S pada tahun 2018 ada 200.000 dan 100.000. Terus kita masuk ke permintaan soal. Yang pertama kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi per 31 Desember 2018 dengan menggunakan metode biaya. Dan yang kedua, menghitung income from S tahun 2015, 16, 17, dan juga 18. Jadi pertama kita masuk ke pertanyaan nomor 2 dulu ya. Terkait sama bikin perhitungan income from S di tahun 2015 sampai 2018. Nah, di 2015 kan kita tahu bahwa net income itu sebesar
100.000 tuh, 100.000 terus dialokasiin ke induk sama anak. Induk 75% dan 25% itu si NCI. Selanjutnya, ada amortisasi. Nah, 2015 dia ada 2 amortisasi, yaitu terkait sama inventorinya, karena dia terjual di tahun 2015, dan juga terkait patennya. Nah, total amortisasi untuk inventory, dia kan 18.000. Nah, karena dia under value, berarti dia mengurangi income, makanya inventory-nya itu minus 18.000 dan patennya itu minus 4.200. Terus masing-masing dialokasiin ke induk dan juga NCI. Gitu, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Selanjutnya, ada terkait sama unreleased profit upstream atas equipment. Karena kita tahu equipment-nya itu dibeli 1 Oktober 2015. Berarti kan dia masuk ke perhitungan income 2015. Nah, ternyata unreleased profit-nya itu sebesar 25.000. Jadi kita masukin minus 25.000. Terus karena dia upstream, berarti kan yang punya keuntungan si S. Berarti atas unreleased profit-nya itu, kita alokasiin ke induk sama NCI, gitu. Jadi si NCI juga dapat karena yang punya keuntungan adalah si S. Itu kalau upstream. Selanjutnya ada terkait sama realisasi profit upstream equipment. Nah, dia kan untuk tahun 2015 kan emang belum bisa diakui tuh sebesar 25.000, tapi udah bisa diakui nih sebesar seharusnya kan setiap tahun tuh 5.000, tapi karena dia dibelinya 1 Oktober 2015, jadinya harus disesuaikan sama fraksinya. Jadi rilis untuk tiap tahunnya itu kan sebenarnya 5.000, terus dikali sama 3/12, yaitu dari Oktober sampai Desember. Itu untuk tahun 2015 aja. Nah, terus karena dia upstream, jadi dia alokasiin ke induk sama NCI-nya. Udah gitu, tinggal ditotalin aja semuanya. Dapatlah ternyata income untuk si induk di tahun 2015 adalah sebesar 40.538. Dan ini terkait sama perhitungan dividennya tiap tahun gitu. Jadi totalnya berapa, terus si induk dapat berapa, dan si anak dapat berapa. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan income tahun 2016. Kita tahu bahwa net income si S pada tahun 2016 itu adalah 120.000. Terus dialokasiin ke induk sama NCI. Terus terkait amortisasi, amortisasinya tinggal satu aja terkait sama paten, karena inventory kan udah terjual di 2015. Jadi di 2016 tinggal si paten aja, gitu, dengan angka yang sama. Nah, terus di 2015 kita udah nggak bisa masukin si unreleased profit atas equipment-nya tadi, jadi kita tinggal masukin si rilisnya aja. Nah, kayak udah dihitung tadi, kan rilisnya alokasi rilis per tahun, itu kan sebesar 25.000 dibagi 5, dapatlah 5.000 tiap tahunnya. Nah, karena di 2016, dia kan full tuh dari Januari sampai Desember, makanya dia masukin full, sebesar 5.000. Nah, kalau di unreleased profit, tadi kan dia minus, sedangkan rilisnya itu positif. Kembali lagi kita refresh, kalau unreleased profit, itu kan artinya kan unreleased, jadi belum terrealisasi, jadi belum bisa sebenarnya menambah income-nya, makanya di sini dia tandanya itu negatif. Nah, sedangkan untuk rilis itu kan berarti kan udah terrealisasi nih gennya. Kalau gennya terrealisasi, berarti kan income-nya nambah tuh, makanya dia tandanya positif gitu. Nah, terus tinggal dibagi ke induk sama NCI, tinggal ditotalin aja. Dapatlah ternyata induk dapat income dari S sebesar 90.600 gitu. Nah, terus untuk 2017, kita tahu bahwa net income dari si S itu adalah sebesar 200.000. Terus dialokasiin, terus untuk amortisasi juga masih sama, tinggal patennya aja. Terus terkait sama realisasi profit upstream dari equipment, ini sama kayak yang udah kita perhitungkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tiap tahun itulah 5.000, berarti tinggal masukin aja positif 5.000, terus dialokasikan proporsional. Terus selanjutnya, nah di 2016, si B emang nerbitin bonds payable, tapi itu belum ada pengaruh apa-apa nih ke perhitungan income di 2016, karena dia kan belum dibeli sama si S tuh, berarti belum ada transaksi antar induk anak gitu, makanya dia nggak perlu masuk ke perhitungan income di tahun 2016. Nah, beda halnya dengan 2017. 2017 kan si S akhirnya beli bonds payable dari P. Berarti udah ada tuh transaksi antara induk sama anak. Yang mana itu kan sebenarnya nggak boleh diakui tuh terkait misalkan ada keuntungan atau enggak. Nah, jadinya kita masukin deh constructive gain of bonds payable di 2017.
Nah, untuk gimana sih dapat 675-nya ini? Kita melangkah dulu ke pembuatan atau pengakuan dari dari tabel amortisasi masing-masing penjual dan juga pembeli. Nah, oke. Jadi, ini kan jurnal amortisasi dari si P dan ini ada jurnal amortisasi dari si S laku pembeli. Nah, kita tahu tadi kan dia bonds payable-nya itu diterbitin di 2016. Kita tinggal cari present value-nya aja dari data yang udah ada. Tadi kan tinggal masukin aja ini ya. Aku yakin teman-teman udah pada paham, karena udah bonds payable kan udah di kita waktu tingkat 2 kan. Jadi tinggal masukin rate-nya berapa, yaitu adalah 4,5%, terus N-nya 10 tahun, terus PMT-nya tinggal parnya dikali sama contractual rate, terus selanjutnya present value itu dari ini, future value, maaf, future value-nya itu parnya, dan type-nya itu ada 0, karena pembayaran di akhir tahun. Nah, ini jangan lupa untuk diminusin terkait sama PMT sama future value. Kenapa? Karena ini kan PMT, pembayaran bunga itu kan artinya ada uang keluar tuh. Kalau ada uang keluar, berarti kita masukin tandanya negatif, karena itu outflow gitu. Nah, terus future value kan juga nanti sebenarnya adalah pembayaran, makanya nanti diminusin gitu. Dapatlah ternyata carrying value dari bonus payable itu ketika diterbitin sama si P, itu adalah sebesar 103.956. Oke, premium ya. Selanjutnya tinggal kita bikinin tabel amortisasinya aja. Ini tinggal 100.000 kali contractual rate 5%, terus ini interest expense single market rate kali sama carrying value, amortisasinya selisih, dan terkait nilai carrying value itu tinggal dikurangi aja sama nilai amortisasinya, supaya hasil akhirnya itu senilai sama parnya. Terus, dia kan ternyata bonds payable-nya itu dibeli sama si S itu di 2017, tepatnya di 1 Juli 2017. Nah, dia beli di harga berapa? Harga 40.000. Nah, pembayarannya dia, cash yang diterima sama si S, itu kan sebesar berapa sih? Parnya dia beli, kan dia beli 40% kan, berarti tinggal 100.000 dikali 40%, ternyata parnya adalah 40.000. Terus dikali sama kontraktual rate, tetap kan kontraktual rate itu 5%, jadi tinggal 40.000 dikali 5%, dapatlah 2.000 tiap periodenya, tiap pembayarannya. Terus untuk interest revenue sama juga, tinggal market rate dikali sama carrying value, amortisasi dikali cari selisihnya aja antara cash receive sama interest revenue, dan untuk carrying value tinggal dikurangin aja gitu, supaya hasil akhirnya adalah 40.000. Sebenarnya, ini tuh hasil akhirnya, sebenarnya hasil akhirnya itu gak tepat 40.000. Oke, lanjut. Sebenarnya nilai endingnya itu nggak 40.000, tapi 39.884. Kenapa? Karena nilai carrying value-nya udah ditentuin, maksudnya udah dikasih tahu di soal, dan market rate-nya juga udah ditentuin. Padahal kan seharusnya kita nyari sendiri, bukan seharusnya sih, tapi biasanya kan kita nyari sendiri tuh market rate-nya, supaya dia nanti endingnya pas 40.000 gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan untuk tahun terakhir. Jadi ini untuk tahun terakhir kita samain aja kayak nilai parnya. Jadi nanti menyesuaikan di nilai dari interest revenue-nya di sini gitu. Nah, jadi biar 40.000 ini dicari dulu selisihnya berapa, terus nanti kita tinggal main-main nih di nilai interest revenue-nya gitu. Habis itu, kan udah tahu tuh, berarti kan ketika kita nyari nilai konstruktif gain on bonds payable ketika 2017, kalau aku sih gampangnya bikin jurnal eliminasinya aja langsung gitu. Jadi bikin jurnal eliminasi terkait sama bonds payable-nya tadi. Kalau di 2017 dari sisi CP, ya sih dari sisi CP emang. Nah, untuk 2017 itu kan dia pembeliannya di Juli 2017. Jadi tinggal, kan jurnalnya kayak gini tuh. Jadi tinggal bonds payable-nya di debit dulu, sebesar berapa, sebesar carrying value-nya si bonds payable yang diakui sama P dikali sama persentase kepemilikannya si S, gitu. Dikali 40%, dapatlah 41.032, dan nilai debt investment yang diakui S pada 1 Juli 2017 itu adalah senilai 40.000, maaf, bukan 1 Juli, tapi 31 Desember 2017, itu adalah senilai 40.424.
selisihnya masuk ke gain on konstruktif. Selanjutnya, kita mengakui juga terkait sama gain on konstruktif ini, tapi dari sisi interest-nya. Nah, caranya sama juga, jadi kan kita debit dulu interest revenue. Interest revenue itu kan punyanya si S, makanya kita kreditin dulu gitu, karena kan saldo normalnya di debit. Itu adalah senilai 1924. Nah, itu adalah pengakuan interest revenue selama 2017. Makanya di sini diambil 1924 aja, karena dia kan dibelinya di 1 Juli, berarti kan pengakuannya baru 6 bulan tuh, nggak 1 tahun. Gitu. Makanya diambilnya cuma 1924. Hal yang sama juga untuk interest expense. Jadi, interest expense selama 2017 tuh berapa sih untuk si S sebenarnya kayak gitu. Jadi kan tinggal 4633 dikali sama 40%, dapatlah 1853, terus selisihnya masuk ke gain on konstruktif. Nah, ini tambahan aja nanti untuk di jurnal eliminasi terkait sama interest payable dan interest receivable. Nah, itu untuk 2017. Tadi kan kita udah dapat tuh nilai konstruktif gain on bonds payable, itulah senilai 608 ditambah sama 71. Dapatlah 679. Nah, karena dia downstream, jadi yang punya keuntungan atau kerugian itu kan sebenarnya si P. Jadi, si NC itu nggak punya andil apa-apa, makanya 100% ya dialokasiin ke induk gitu, sebesar 679. Nah, terus jangan lupa juga tiap tahunnya kan mengakui terkait sama Prismil. Prismilnya itu berarti kan untuk 2017 kita tinggal ambil aja nilai dari gain on konstruktif yang kita dapetin atas perhitungan interestnya itu, dapatlah ternyata 71. Yang mana dia eh, tandanya itulah negatif gitu. Nah, terus tinggal ditotalin aja dapatlah 151.208. Lanjut ke 2018. Banyak juga ya yang minta. Lanjut ke 2018. Nah, di sini kan kita tahu net income-nya di 2018 ternyata adalah 200.000, terus dialokasiin aja sama kayak tadi. Terus untuk amortisasi juga sama kayak tadi, rilisnya juga sama kayak tadi. Terus piecemeal. Nah, piecemeal di 2018, kembali lagi kita bikin jurnalnya coba. Jadi selama 2018 itu kan bonus payable-nya itu adalah senilai 101.793 dikali 40%, terus debt investment-nya itu adalah senilai 4260, dan sisanya masuk ke return earning, itulah 457. Selanjutnya, dari sisi interest-nya, jadi kan interest expense yang diakui sama si interest revenue yang seharusnya diakui sama si S selama 2018, itu kan tinggal berarti kan yang pengakuan per 1 Juli 2018 sama 31 Desember 2018. Tinggal ditotalin aja, dapatlah 3.836. Untuk interest expense juga sama, jadi tinggal interest expense selama 2018 dikali sama 40% gitu. Jadi 4616 ditambah 4599, ditambahin dulu baru dikaliin sama 40%, dapatlah 3686. Selisihnya masuk ke return earning. Nah, kayak gitu, dapatlah ternyata terkait piecemeal di 2018 itulah senilai 151. Itu. Terus 100%-nya ke induk. Kenapa? Karena udah dijelasin di sini ya, jadi ya gitulah. Gitu. Nah, terus terkait sama unreleased profit land. Nah, kita tahu tadi kan ada unreleased profit, unreleased loss. Oke, unreleased loss atas land. Nah, dia tadi kan kita mengakui kalau ada loss senilai 3.000. Kalau unreleased loss yang mana dia sebenarnya yang awalnya kita catat dia itu mengurangi income, tapi kan karena dia belum terrealisasi, jadinya kan nggak berhak tuh mengurangi income, makanya harus ditambahin, makanya tinggal minus 3.000. Kayak 3.000 dia kan karena ketika eliminasi kan kita balikin dia ke posisi yang sebenarnya, maksudnya ini kan loss-nya belum terjadi gitu kan, masih unreleased, makanya dia ditambahin dulu ke income. Nah, karena dia upstream, makanya dia dialokasiin ke induk dan juga NCI, karena yang punya loss itu dari sisi si S gitu. Nah, terus tinggal ditotalin, dapatlah total untuk induk ternyata adalah 152.699. Oke, itu untuk soal nomor 2. Dan kita lanjut ke soal nomor 1 terkait pembuatan jurnal eliminasi 31 Desember 2018 dengan menggunakan metode biaya. Juga banyak ya. Oke, nah
Terus terkait jurnal eliminasi, pertama karena dia pakai cost method, kita bikin dulu jurnal terkait sama catch up adjustment-nya. Nah, jadi kita tahu nilai investment awalnya si PDS itu kan sebesar 120.000. Terus ada net income sebesar tadi berapa ya? Untuk ini. Untuk 2015 kan 30.000. Net income ini dividen ya. Sebesar 100.000. Terus dikaliin persentasenya dapatlah 75.000. Nah, terus untuk dividennya dia QS itu berapa? Pokoknya tinggal berapa sih tahunnya itu dikaliin sama persentase miliknya si induk gitu. Dapatlah 22.500 dari sini. Nah, terus ada juga amortisasi. Oke, amortisasi. Nah, untuk 2015 itu kan ada dua tuh, yaitu terkait sama inventory sama paten. Berarti kan tinggal ditotalin aja, dia berarti kan ada amortisasi sebesar 22.200. Tapi itu kan 100%, jadi tinggal dikali 75% aja, dapatlah segitu tuh, 16.650. Habis itu tinggal ditotalin aja, jadi tinggal investment awal, ditambah dari income, dikurangi dividen, dikurangi sama amortisasi, kalau under value dapatlah segini. Terus hal yang sama kita lakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk di 2016, kenapa dividennya cuma segini? Karena ingat amortisasi cuma atas si patennya aja gitu. Jadi 3150 itu didapat dari 4.200 dikali sama 75%. Kayak gitu. Jadi tinggal lakukan hal yang sama pokoknya. Sampai ke 2018 dapatlah ternyata nilai investasi akhir adalah senilai 356.400. Nah, berarti kenaikannya berapa? Tinggal diselisin aja. Jadi saldo ending dikurangin sama saldo begin. Jadi, nah, oke. Ini adalah di 2018. Jadi kan kita cuma menyesuaikan dia sampai awal 2018 saja. Makanya tinggal 284, 550 dikurang sama 120. Gitu. Setelah 164, 550. Terus selanjutnya terkait eliminasi investment in as begin dan equity as begin. Jadi SCO-nya remain, tetap sama. Di sini yang berubah. Nah, investment in S, kan ini yang begin kan, investment in S begin, berarti kan untuk 2018 begin, itu kan kita mengakuinya sebesar 120 ditambah sama kenaikannya 164, atau sebesar 284.550. Terus, ini tuh sebenarnya bisa dicari langsung dari investmentnya aja, tak? Jadi tinggal nilai investment in S dibagi sama persentase kepemilikan si S, si P, terus dikaliin sama persentase kepemilikannya si NCI. Berarti tinggal 284.550 dibagi 75% dikali sama 25%. Itu untuk si NCI. Nah, terus terkait sama return earning begin, kan kalau tadi waktu kita awal jurnal, kita awal ngakuin itu kan RE-nya itu 20.000, tapi itu di 2015. Jadinya kita harus cari tahu juga RE begin di 2018 atau RE per 31 Desember 2017. Nah, oke. Nah, 2015 RE begin-nya si S itu adalah 20.000. Terus ada net income yang mana menambah, terus mengurangi dividen yang dia bayarkan. Dapatlah RE ending. Kayak gitu. Ini tetap 100% ya, karena RE begin di sini kan emang atas yang 100% gitu. Makanya nanti ada untuk investment dan untuk NCI. Gitu. Hal yang sama kita lakukan ke tahun-tahun selanjutnya. Jadi tinggal RE begin ditambah net income dikurang sama dividen kayak gitu. Sehingga dapatlah RE begin untuk 2018 adalah sebesar 270.000. Nah, amortisasi, maksudnya unamortized excess, itu kan pertamanya dia nilai unamortized excess-nya itu kan 60.000 tuh. Nah, tapi di 2015 udah berjalan kan 2016 sampai 2018, di mana 2015 tuh berkurang sebesar 22.200, terus di 2016 4.200, 2017 4.200, kayak gitu. Ini kan yang bikin, ingat yang bikin ya. Berarti yang 2018 tuh belum kita masukin juga. Jadi tinggal 60.000 kurang semua tadi, dapatlah 29.400 gitu. Jadi pas kita coba menyamakan apakah debit kredit udah sama dan ternyata udah sama gitu. Terus kita masuk ke unamortized excess. Jadi tinggal tadi kan unamortized excess cuma tinggal si paten aja kan, makanya tinggal paten pada unamortized excess sebesar 29.400. Kalau kan kita mau hitung nilai patennya juga sebenarnya sama,
Jadi tinggal 4.200 dikurang amortisasi paten tiap tahunnya di dari 2015, 16 hingga 17. Tuh dapatlah dia 29.400. Selanjutnya terkait sama amortisasi excess value atas undervalued paten. Itu tinggal karena undervalue dia mengurangi nilai si patennya. Itu dan menambah expense-nya. Jadi amortisasi paten tinggal OPEX atas paten sebesar berapa sih amortisasi per tahunnya, kan tadi kita udah hitung ternyata sebesar 4.200. Terus selanjutnya eliminasi dividen income dan juga dividen S. Nah, berarti kan karena dia pakai cost method, itu dia nggak mengakui perubahan dari investment in S. Jadi dia nggak pakai saldo, dia nggak pakai akun investment in S, melainkan pakai dividen income. Jadi ketika dia menerima itu kan jurnal yang dibikin si P itu adalah cash pada dividen income. Jadi pas eliminasi kita balik, itulah dividen income pada dividen S senilai 75.000, yaitu adalah yang berhak diakui sama si P. Itu. Nih, 75.000. Selanjutnya terkait sama jurnalnya, banyak banget. Jurnal terkait sama unreleased loss downstream line 2018. Nah, tadi kan kalau unreleased loss, berarti kan dia loss-nya itu harus dihilangkan. Berarti kan tinggal land pada loss on land sebesar 3.000. Jadi untuk angkanya sebenarnya udah aku jelasin di perhitungan income, ya kan? Jadi mungkin aku langsung ngarah ke jurnalnya aja. Jadi tadi 3.000 karena ada loss, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah unreleased profit upstream atas equipment di 2018. Oke? Karena dia upstream, jadi nanti ada ngaruh ke NCI. Jadi pertama kita kredit equipment-nya dulu, sebesar berapa sih equipment-nya yang marginnya berapa? Kan 25.000. Terus akumulasi depresiasi yang udah diakui tahun-tahun sebelumnya, itu kan dari 2015, ini 2015, 1.250, 2016 sama 17 masing-masing 5.000. Gitu. Ternyata udah terakumulasi sebesar 11.250 yang harusnya dikurangi akumulasi depresiasi sesungguhnya di neraca, kayak gitu. Nah, terus selisihnya jadi 25.000 kurang 11.250 tinggal dikaliin 75% untuk RE dan NCI sebesar 25%. Kenapa pakai RE? Karena ini udah di 2018, bukan ketika pembeliannya si equipment di 2015 gitu. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal realisasi profit upstream atas equipment. Jadi, jurnalnya sama, tinggal akumulasi depresiasi pada depresiasi expense sebesar 5.000. Gitu. Nah, terus kita masuk ke jurnal eliminasi terkait sama bonds payable. Nah, ini sebenarnya udah dibikin di sini, jadi mungkin nggak aku jelasin lagi ya, karena udah aku jelasin di bagian ini. Itu supaya cepat aja sih, supaya videonya nggak lama. Oke, ini bonds payable segini, add debit segini, RE-nya 457. Terus di sini interest revenue, interest expense segini. Terus ada terkait sama interest payable dan interest receivable sebesar 2.000. Oke, karena dia ini kan membayarnya setiap 1 Januari, berarti 31 Desember kan selalu bikin jurnal kayak gini kan. Bukan kayak gini sih. Dia selalu bikin jurnal terkait sama pembayarannya. Pokoknya akhir tahun tuh kan bikin jurnal penyesuaiannya tuh. Yang mana kalau dari sisi si P, berarti kan jurnalnya itu adalah bonds payable, terus entah di debit atau kredit terkait sama amortisasi bonds payable-nya karena dia nggak langsung dibayar, berarti kan kreditnya masih bersifat interest payable gitu. Makanya di sini nanti mendebit interest payable-nya. Karena dia kan sebenarnya untuk pembayaran bunganya kan gitu. Nah, terus terkait sama bagian NCI dan NCI expense, berarti NCI expense tinggal ngambil dari perhitungan income tadi sebesar 50.950 untuk 2018. Dan dividen S yang diterima si NCI itu berapa? 25.000 dan kemudian masuk ke NCI equity ending. Gitu. Itu untuk soal nomor 2. Di video selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Oke, semangat.